channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kakakku Pelaku Pesugihan. Di kesempatan kali ini ada satu kisah tentang pesugihan yang dilakukan oleh pelaku, tapi diketahui oleh adik kandungnya sendiri. Sebut saja si pelaku ini namanya Andre, dan juga saksi dan sebagai narasumber di sini sebut saja namanya Ani. Ani adalah adik yang paling terakhir dari 5 bersaudara. Ia ingin menceritakan kisah tentang kakaknya yang paling pertama, karena kakaknya melakukan ritual-ritual aneh di dalam kamar rumahnya sendiri. Ani yang waktu itu usianya masih belasan tahun. Dia yang masih duduk di bangku kuliah baru semester awal. Ani sebenarnya sudah mencurigai tentang gelagat aneh dari kakaknya. Dikarenakan Andre sebagai kakak kandungnya Ani, perilakunya sudah mulai terlihat beda terhadap Ani dan juga yang lainnya. Semenjak orang tuanya Ani meninggal kurang lebihnya baru 1 bulan ibunya meninggal. Ani menginginkan kalau hajatan 40 hari untuk mengenang orang tuanya itu digelar atau dilaksanakan di rumahnya sendiri. Namun waktu itu Andre yang sudah mempunyai rumah baru, yang baru 2 minggu dibelinya, dia menginginkan agar mengenang 40 hari orang tuanya dilakukan di rumah barunya. Ani dan juga kakak-kakaknya yang lain tidak menyetujui apa yang diinginkan Andre sebagai kakak pertamanya. Dikarenakan bagaimanapun juga ini rumah ibu. Jadi untuk mengenang 40 hari meninggalnya ibu dilaksanakan di rumah ini saja. Sewaktu Ani melihat kamar bekas kakaknya yang baru ditinggal 2 minggu, ketika Ani sedang menaruh barang yang memang sudah tidak terpakai lagi, Ani menemukan benda-benda yang aneh di kamar bekas kakaknya, termasuk alat untuk membakar kemenyan yang terbuat dari tanah liat yang berukuran sedang. Dan juga hari keduanya seringnya kamar yang digunakan Andre itu dibersihkan oleh Ani dan juga kakak-kakaknya. Bukan hanya alat kemenyan saja yang mereka lihat, tapi termasuk hal-hal yang aneh dirasakan oleh mereka. Di antaranya sering munculnya suara-suara yang aneh dan gaduh. Bahkan baru kali pertama mereka itu mendengar suara itu. Ani juga pernah melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya takut. Saat dirinya masuk ke dalam kamar itu kurang lebih jam 1 malam, yang bertujuan untuk meletakkan barang-barang yang akan digunakan untuk acara 40 hari ibunya. Di jam 1 malam itu, Ani benar-benar sangat ketakutan saat dirinya melihat sinar merah di kegelapan kamar itu. Sontak saja Ani menutup pintu dan lari memberitahu yang lainnya, karena rumah itu memang masih dihuni oleh adik yang kedua dari si Andre. Karena adik yang pertamanya sudah pindah rumah, sementara yang tinggal di situ ada 3 bersaudara termasuk dengan Ani.
Ani langsung memberitahukan kakaknya yang sedang tidur di depan TV. Kakaknya yang juga penasaran dengan apa yang dilihat. Mereka pun kembali melihat keadaan kamar, dan sosok hitam bermata merah menampakkan diri di hadapan mereka, membuat keduanya langsung menutup pintu sekencang-kencangnya. Dan mereka pun berlari membangunkan kakaknya lagi yang tidur di kamar sebelah. Rumah yang dihuni itu benar-benar menjadi sangat angker untuk dirinya dan seisi rumah itu. Kejadian seperti itu pun hadir di dalam mimpinya Ani. 2 hari sebelum 40 hari mengenang ibunya, sosok itu seakan-akan ingin mencekik Ani dalam tidurnya. Sosok itu berada tepat di atas lehernya, membuat Ani ketakutan. Sosok tersebut tidak berbeda dengan sosok yang ada di dalam kamar kakaknya. Kakak ketiganya Ani sempat memberitahukan kabar itu ke salah satu ustadz setempat, agar besoknya mulai terungkap apa yang sebenarnya terjadi terhadap Ani dan juga keluarganya. Sebelum mengenang 40 hari, sang ustadz datang ke rumah mendiang ibunya Ani, dan ustadz itu melihat kamar bekas yang digunakan Andre. Menurut Pak Ustadz, auranya benar-benar sangat mengerikan. Auranya panas dan juga negatif, yang bisa menimbulkan petaka bagi keluarga ini. Penunggu kamar ini bukan penunggu seperti hantu-hantu yang seperti biasanya, tapi ada sosok siluman yang dijadikan sesembahan oleh manusia, yang bertujuan untuk mencari orang-orang untuk dijadikan tumbal, ujar Pak Ustadz. Maksudnya Pak Ustadz bagaimana ya? Tanya kakaknya Ani. Ini adalah sosok siluman yang membuat siapa saja yang menyembah sosok ini akan diberikan kekayaan secara lebih. Kata lebih inilah langsung mengarah kepada Andre, dikarenakan Andre yang baru saja membeli rumah besar, mobil baru, bahkan tanah pun dibelinya. Dari pekerjaan Andre yang bertahun-tahun hanya membuka toko sembako kecil-kecilan, yang hasilnya itu tidak seberapa, tapi dia bisa membeli itu semua dengan harga yang fantastis. Sedangkan pola hidup Andre dan keluarganya dikenal keluarga yang paling boros dan juga keluarga yang paling pelit di antara Ani dan juga kakak-kakaknya yang lain. Mereka pun tahu benar perilaku si Andre. Setiap kali ada acara tertentu di dalam rumah orang tuanya, untuk menyumbang saja Andre sangat berat. Harus ada debat dulu baru dia mau menyumbang. Inilah yang membuat alasan Ani mencurigai Andre kakaknya. Hasil dari ustadz yang ada di dalam kamar bekas Andre ini setelah melakukan mediasi atau semedi, ustadz pun mengungkapkan kepada Ani dan juga kakak-kakaknya. Sosok yang di dalam ini adalah milik seseorang, yaitu bagian dari keluarga ini, tapi belum sempat dipindahkan ke tempat hunian yang baru, karena waktunya belum lebih dari 40 hari. 40 hari yang saya sebutkan di sini adalah korban dari sosok penghuni kamar ini, yang dijadikan tumbal, yang diserahkan oleh manusia yang menyembah kepada sosok ini. Jadi sosok ini menunggu sampai 40 hari, baru sosok ini mau pindah ke hunian yang baru. Walaupun secara ritual yang dilakukan oleh sesembahannya, yaitu manusia itu sudah melakukan ritual di rumah yang baru, tapi sosok ini masih tinggal di sini, dan itu pun dalam 40 harinya masih mencari korban-korban yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia yang sudah menyembahnya, ujar ustadz itu menjelaskan panjang lebar. Terus kejadian ini apa ada hubungannya dengan mimpiku yang aku akan dicekik oleh sosok yang bermata merah
dengan jari yang panjang dan kuku yang tajam. Sosok itu dijelaskan dengan ciri-ciri yang disebutkan Ani sama persis dengan saat Ustadz itu melakukan semedi di dalam kamar Andre. "Benar apa yang disampaikan oleh Ani," kata Ustadz itu. "Sosok ini mungkin bisa jadi ingin menambah orang yang akan dijadikan tumbal, termasuk dengan Ani sendiri. Karena salah satu ciri orang yang akan dijadikan tumbal biasanya sering melihat hal-hal yang aneh," ujar Pak Ustadz. "Iya Pak Ustadz, saya pun merasa aneh dari apa yang saya alami akhir-akhir ini. Saya sering melihat mata merah, melihat sosok hitam, sama persis dengan yang pernah saya lihat. Dan yang membuat saya itu merasa aneh, juga dengan sosok ibu yang sudah meninggal, sering saya melihatnya. Akhir-akhir ini sering juga saya melihatnya, tapi dengan tangisan Pak Ustadz." Pak Ustadz ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang akan dijadikan tumbal. Itu semua mengarah kepada Ani. Waktu itu Ani benar-benar merasa takut. "Apakah ada kaitannya sosok itu dengan saya Pak Ustadz?" tanya Ani ketakutan. "Mungkin itu bisa saja Mbak Ani," jawab Ustadz itu. Singkat ceritanya, Ani dan keluarganya meminta tolong dengan Pak Ustadz agar rumahnya itu dinetralkan dari sosok yang ada di kamar bekas kakaknya. Lalu kemudian di malam harinya Ustadz datang tidak sendiri, tapi dengan santri-santrinya yang memang diminta tolong untuk menetralisir rumah tersebut. Satu hari sebelum mengenang 40 hari ibunya, malam itu beberapa santri yang ditugaskan oleh Pak Ustadz. Para santri itu ditugaskan untuk mengelilingi rumah dengan membacakan doa-doa tertentu. Dan Ustadz tersebut masuk ke dalam kamar bekasnya Kak Andre, dibarengi dengan 3 santri pilihannya. Di dalam kamar itu mereka hampir sampai jam 2 malam. Selesainya Ustadz itu keluar dari kamar, Ani dan keluarganya mendengar suara dentuman. Suara letusan yang sangat keras yang muncul dari kamarnya Andre. Mereka yang khawatir kalau ada apa-apa dengan para santri Pak Ustadz. Sampai Ani memberanikan diri untuk melihat kamar yang di dalam. Dan para santrinya ternyata masih baik-baik saja. Setelah mereka semuanya selesai, Ani pun menanyakan kepada Pak Ustadz. "Ada letusan dan semacam dentuman yang berasal dari kamar. Sebenarnya ada apa Pak Ustadz?" tanya Ani. "Mohon maaf semuanya. Mungkin ini adalah salah satu hal atau ciri pemutusan hubungan antara siluman dengan manusia, sehingga mengakibatkan suara atau letusan itu sangat keras dan bahkan bisa didengar oleh orang awam. Allah mengizinkan siapapun hambanya yang bermunajat dan berdoa dengan seyakin-yakinnya. Insya Allah itu akan terwujud seperti dengan ciri letusan dan dentuman seperti yang kalian dengar," Pak Ustadz menjelaskan. "Terus, apakah ada hubungannya dengan saya?" tanya Ani penasaran. "Jelas, ini ada sangkut pautnya denganmu Ani," jawab Pak Ustadz. Singkatnya di keesokan harinya di sore hari, Pak Ustadz itu dengan beberapa santrinya termasuk dengan keluarga Ani. Mereka pergi ke pemakaman dan tidak ada kejadian apa-apa. Malam harinya pun tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah 40 hari, tepatnya 2 bulan setelahnya, Ani menyaksikan bagaimana usaha yang dilakukan Andre dan juga istrinya berangsur-angsur mengalami masa-masa surut seperti hampir bangkrut saja. Dan apapun yang dikerjakan Andre dan juga istrinya, semuanya mengalami kesulitan yang membuat usahanya semakin terkikis. Namun ada kejadian yang membuat Ani sangat terheran, sangat benar-benar tidak mempercayai kejadian tersebut.
Kejadian itu ketika 100 hari mengenang ibunya yang meninggal. Istrinya Andre meninggal karena kecelakaan tragis. Ketika Ani melihat tubuh yang sudah dikafani, Ani melihat lidah kakak iparnya keluar dan mulut itu tidak bisa dirapatkan, tidak seperti jasad pada umumnya. Andre yang sebagai suaminya sudah berusaha memasukkan lidah itu ke mulut istrinya, tapi sampai jasad itu dimakamkan tetap saja tidak bisa dirapatkan. Mungkin itu azab dari Allah. Ani yang penasaran dengan kematian kakak iparnya ini, apakah ada kaitannya dengan mimpi saat dirinya ini dicekik? Karena saking penasarannya, Ani ini menanyakan kepada ustadz yang pernah memimpin ngaji di rumah kala itu. Ani pun datang sendiri ke rumah atau pondok pesantren tempat Pak Ustadz itu sedang mengajar santri-santrinya. Dia menceritakan kejadian kakak iparnya dengan keadaan lidah yang masih keluar. Apakah ada kaitannya dengan pesugihan ataupun dengan mimpi yang saya alami? Lalu kemudian Ustadz itu menjelaskan, kalaupun itu nyata, kalaupun itu benar terjadi dengan kakak ipar sampean, itu mungkin ada kaitannya. Tapi saya berharap jangan pernah mengkaitkan sesuatu apapun itu yang tidak ada dasar-dasarnya. Walaupun secara mimpinya Mbak Ani dengan keadaan jasad kakak iparnya yang sudah meninggal dalam kondisi lidah yang masih muncul, mohon maaf, jangan dikait-kaitkan. Itu urusan yang di atas. Meninggalnya seseorang dengan keadaan apapun, itu adalah rahasia Sang Pencipta. Pak Ustadz menjelaskan, Ani sebenarnya masih penasaran dengan apa yang dialami oleh kakaknya. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, saya ingin menanyakan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kak Andre di kamar yang dulu Pak Ustadz ini menetralisir. Tanya Ani yang masih penasaran. Mohon maaf Mbak Ani, mungkin sebelum kakak kamu pindah ke rumah yang baru, sebelum kamar itu dikosongkan, kamar itu adalah tempat ritual kakak kamu yang digunakan untuk menyembah sesembahnya. Siluman itu yang pernah saya temui di dalam kamar tersebut, Mbak. Jawab Pak Ustadz. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Tanya Ani yang masih tidak mengerti. Intinya kakak kamu sudah menyekutukan Sang Pencipta. Ani yang mendengar itu benar-benar masih bingung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dari penjelasan Sang Ustadz yang lebih detail lagi, akhirnya semuanya bisa terungkap. Kalau ternyata kakak kandungnya yaitu Andre melakukan pemujaan terhadap iblis yang bertujuan agar kekayaan itu bisa berlimpah ruah. Namun yang dialami Andre seluruh keluarganya habis, sementara hidupnya sekarang seperti orang gila. Ani pun sudah tidak tahu kemana kakaknya pergi. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Apapun bentuk pesugihan, kita tidak boleh melakukannya. Semoga kita masih tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.